Lirikan matamu menarik copet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, gue kayak pembukaan konser dangdut ya. Wuhui. Halo, yang di sana gimana? Yang di sana mau ditransfer? Yeah. Yang di sana mau digampar? Dan orang maksudnya cuma nggak kok merdu banget ya. Bagus sih. Padahal nggak penting lagunya tapi merdu banget sih. Lirikan matamu apa tadi? Menarik copet. Betul. Makanya kalau Tunggu, judul lirik aslinya apa? Menarik apa sih? menarik hati, Oh, iya, hati iya. copet sama aja. Sama aja. Maksud nyanyi itu di Tanah Abang. Wah, cocok di Senen. Punci. Udah. Assalamualaikum udah tadi? Udah lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bener nggak itu? Betul. Ya. Oke. Pasal abis ini ngajarin lu ngaji ya? Oh siap. Oke. 1 juz langsung Betul. 30. Selamat datang teman-teman pendengar semua, pendengar setia maupun pendengar baru, pendengar dari alam manapun ya. Dari alam manapun. Boleh dengar semua dari Atlantis, semua dari Skynet. Waduh. Terminator. Nggak jelas. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung kembali dengan kita di episode ke-6 Bang Surya. Gila, ini udah baru kayak baru opening season 2 baru kemarin ya. Kayaknya sekarang kita cepet ya. Cepet keluarnya tuh. Sekarang aja udah episode 5 udah ada tuh ya. Episode 5 udah keluar tuh ya. Episode 6 sekarang ya maksudnya. Padahal baru kemarin pembukaan teaser season 2 ya. Tapi sekarang udah mau 6 aja. Kita makin gercep aja ini. Kita mah biar kalian tuh, kita tahu kalian tuh cepet bosan. Satu habis cerita, aduh mau dengerin apa lagi ya. Nah, itu kita solusinya di situ. Kita tahu. Kalian Senin denger abis, tenang aja. Rabu udah ada. Tenang. Ini kita sudah persiapin nih semua demi kalian ya. Oke, soalnya udah ada ini sales horror. Betul, sales horror ini maksudnya sampai sekarang masih door to door ya. Sebenarnya kita udah mulai gini maksudnya. Kayak kalau misalkan aku ada cerita, aku ceritain. Kadang sebenarnya tugas aku sekarang baca cerita pendengar maksudnya. Sekarang maksud itu sales horror. Gue bagian keliling gue mah. Kayaknya semua kantor kita, satu kantor udah keliling maksudnya. Belum kantor kita doang nih, nanti gue kantor orang. Kantor depan kita tuh ada tuh. Ada. Indomaret. Semua gue tanyain ntar. Beneran. Depan kantor itu Indomaret tuh. Nah, ada maksud nanya tuh ke kasir. Tukang asinan juga gue nanya juga. Pasti boleh. ada tuh. Ya kan? Asinan, tukang gado-gado. Lirikan. Udah. Nggak apa kalau misalnya kalian mau denger lagi itu lagu lirikan matamu menarik copet, bisa langsung beli album Basul di mana Century ya. Di Apotik Century. Betul. Oke. Tapi gue nanya dulu Pin, gimana Pin kabar? Agak ngep ya. Kevin gimana kabarnya? Sakit? Baik, sehat. Itu udah anti mainstream. Apa kabar? Sehat gitu kalau bilang. Apa kabar Pin? Sakit. Nah. Karena kita masih antisipasi dulu ya. Betul. Jadi jangan apa-apa kita anggap baik-baik aja. Kita antisipasi yang buruknya dulu ya. Betul. Berarti kalau jawabannya Kevin, gimana kabar Pin? Sakit. Kalau jawab sakit juga, nah berarti tahu kita recordnya di rumah makan. Salah ya? Hospital. Oke. Ya, mudah-mudahan pendengar kita nih di mana aja deh pokoknya ya. Pendengar kita mudah-mudahan sehat selalu ya. Betul. Karena kita itu multidimensional maksudnya. Dari semua time zone ada. Time zone Maksudnya zona waktu. Oh iya, zona waktu. Maksudnya ya. worldwide. Gue kira tempat main time zone. Worldwide. Betul. Overseas. Waduh, mantul. Lintas benua maksudnya. Semua ya. Oke. Terima kasih teman-teman sekali lagi sudah bergabung lagi sama kita di episode ke-6 ini. Kita belum tahu judulnya Bang Sul ya. Nggak usah kasih judul. Nanti teman-teman kita judulnya belum kepikir kalau lagi record nih. Nanti kita pikirinnya pas belakangan. Lagi mau bikin lagi edit Bang Sul ya. Betul sekali. Karena kita ya kalau misalnya lagi buntu, ntar aja lah tunggu pas saya lagi edit kita kasih judul. Oke teman-teman, highlight kita hari ini ada S1 seperti biasa. Terus kita hari ini ada 3 cerita Bang Sul ya. Betul. 3 cerita, ini Bang Sul semua yang ceritain deh ya. Sebagai sales horror ya. Sales horror. Ceritanya panjang nggak nih Bang Sul? Ada yang panjang ya kurang lebih setengah jam lah. Setengah jam lebih lah, 40 menit lah ya. Seperti biasa segitu. Oke, terima kasih juga teman-teman yang sudah mengirimkan cerita. Kalian keren banget. Kirimin cerita udah ketik capek-capek maksud ya. Itu yang namanya kalian itu dedikasinya bagus. Betul. Antusias. Betul. Nah, itu dia. Langsung aja ke cerita apa gimana? Langsung aja kita. Langsung nggak pernah ada pesan-pesan apa? Nggak ada. Tadi udah nyanyi soalnya. Udah. Oke. Buat kalian yang kangen Bang Sul,
Bisa langsung follow Instagramnya. Ini kita promosi Instagram Bang Sul dulu. Waduh. Abang Bang Sul 69 ya. Yo, Kenapa 69 tuh Bang Sul? Ini Tahun lahir. Jangan ngerti ya. Nah, betul. 69 bukan gaya itu ya, bukan gaya yang itu tuh. Bukan table manner ya. Bukan. Tanggal lahir gua itu bulan 6. Bulan 6 ya bener ya? Bulan 6. Bukan bulan 6, tanggal 6, bulan 9. Tahun? Tahunnya tuh kan jadi batuk ngomongin tahun. 19? 19. Buset. Perang dunia 1. Barang Portugis gua. Aduh. Oke, langsung aja ke cerita Bang Sul ya. Yup. Kita cerita kali ini serem gak Bang Sul? Aku udah denger 1, 2-nya belum dengar. Serem banget. Serem banget ya. Iya, kalau dingin-dingin lagi gue jadi pengen nyuci baju. Mau pengen cuci motor. Pokoknya mantul. Ini cuci motor salju. Oke, langsung aja ke cerita teman-teman yang sudah tidak sabar. Maksudnya mohon maaf sekali pembukaan kita nggak jelas banget. Kita capek banget seriusan belakangan ini. Kita lagi Kerjaan ini banget ya Bang Sil. Apa namanya ini? Apa sih orang pas sebut itu lagi sibuk itu produktif. ya produktif. Kita lagi produktif ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya kita kurang jelas atau kita ada kesalahan-kesalahan. Betul. Kita ini ya cari celah-celah gitu buat yang penting kerjaan kita beres ya kan. Bisa record, Betul. bisa ke pendengar nih. Pokoknya kita usahain dah. Aduh, kalian itu kesayangan kita. Kalian luar biasa tuh kalau kata Ariel. Oh iya, oke. Ariel tuh bilang tuh. Siap. Mantap. Oke, langsung aja. Ya, soalnya kerjaan kita kan banyak pin ya. Kalau kita ini adalah kantor kita itu adalah apa? Lagi ada ini juga ya event gede ya. Jadi agak repot banget dah. Iya, kita kan perusahaannya kan multidimensional. Wow. Soalnya ini yang ngurus panitia hari kiamat ya. Ribet banget. Panitia hari kiamat ini. Oke, Langsung aja dah. itu ya kita jadi curhat kan. Oke, langsung aja maksudnya masuk ke cerita. Oke. Pasang headset kalian baik-baik. Terus apa lagi? Bisa advice kita. Pasang headset baik-baik. Cari tempat sepi. Betul, dengerin sendirian aja. Udah jangan bobo teman, nggak usah pakai speaker. Pakai headset udah. Loudspeaker aja. Kalau tempat sepi pakai loudspeaker ya kan. Nah, itu. Terus gelap-gelapan. Kalian single pun jadi nggak single gitu. Yoi. Jadi kolektif. Mantap. Oke, langsung aja Bang Sul ya. Masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Setelah pesan-pesan, Berikut. mantap. Balik lagi guys. Kembali lagi. Welcome back. Welcome back. Kita, Oke. Ya. Episode berapa ini yang 6. Gua yang waktu ada teman kita dari Banten tuh Teman kita bantuin itu episode 4. 4 ya. 4. Waduh. Gue sebenarnya punya kekebalan juga Pin, cuman gue gak enak ngomong sama dia. Kebelan apa? Kebal, gue punya. Kebal imun badannya. Oh iya, gue fisiknya. punya ilmu tekbal juga gue. Apa tuh? Ada kekebalan gue itu, Ini baru tahu nih. gue udah kebal diomelin bini gue. Itu tekbal itu. Itu nggak hebat maksud. Itu Basul dari nikah itu latihan tiap hari. Itu namanya kebiasa. Menurut gue itu ilmu gue itu. Gak ada ilmu yang ya? punya itu. Ada yang punya. Beneran. Jadi kalau bini gue yang ngomel, ada satu tips nih. Kalau bini ngomel gue cukup ambil remote TV aja udah beres. Terus? Gue kecilin. Oh, Berisik. nggak lo kasih subtitle langsung. Matiin subtitle, langsung nggak ngerti kan? Mute. Langsung mute. Aduh. Itu ya kekebalan Basul Lu ya. jangan bilang-bilang ya gue. Ini udah bilang. Oh iya. Ketahuan ya. Keceplosan. Oh iya. Aduh. Takabur. Oh iya benar. Takabur. Gak boleh. Ini tapi Basul sih selama ini humble ya. Yo, Low profile, nggak pernah pamer. Ini gue baru tahu sekarang. Gak boleh. Punya kekebalan atau gila. Mempan diomelin bini. Pokoknya di omelin bini itu kebal, tapi kalau dibacok bini mati ya. Mati. Oke, siap. Oke. Itu namanya bukan kuat fisik, mental. Mental tuh. Itu ilmunya gak bertahun-tahun. Itu seumur hidup. Seumur hidup. Itu bagi kalian yang baru married nih, pasangan baru, ini boleh berguru ke Bangsal, boleh alamatnya di Banten. Pokoknya kalau udah beliin bini lo ambil remote TV, lo kecilin aja. Kecilin aja ya. Lo ketok palanya ke remote. Diem lo. Pingsan. Langsung aja Ben. Oke, Masal, masuk ke cerita. Silakan Siap. Masal. Aduh. Lo mau ngapain? Nggak tahu. Oke. Ini ceritanya dari ini ya, temen kantor juga masih si Doni kemarin yang ada orang setengah tuh. Ini nggak langsung ke highlight ya? Oh enggak, jangan dong. Oke, Biasa. oke. Silakan.
Nah, masih di sekitaran daerah Tunggu, mungkin kita boleh ingetin dulu Doni yang cerita apa tuh Mas? Doni yang itu loh, yang muka rata, terus Sama yang penampakan setengah doang. setengah badan ya, yang dia setengah badan di rumah nenek itu kalau nggak salah episode ke 2 ya? wah lupa juga. Enggak, kedua itu rumah baru. Oh, 1. Satu ya betul, Satu. satu. Betul. Yang ada cerita tentang nenek-nenek di kampung juga ya. Nah, Iya, oke. ini si Doni ini yang di episode sekarang ada 2 cerita dari Doni. Oh boleh. Masih si Doni. Oke. Ini kayak lu juga Pin, rumahnya angker. Oh, oke. Tidur di kuburan kayaknya. Ya, ini cerita dari Doni dari masih sekitaran daerah Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Oke, ya jadi cerita gini, ini kejadian di rumah nininya yang dia lihat manusia setengah doang, penampakan setengah ya. Setengah. Oke, nah jadi cerita gini, jadi ini yang ngalamin bukan Doni ya, Doni diceritain lagi. Jadi di rumah nininya, jadi nininya itu rumahnya itu 2 lantai ya. Iya. Nah terus Waktu itu ya. Ini rumah yang sama itu ya. sama, nah terus kan apa namanya kan ada di samping rumah ada gang itu jalanan hidup ya, jadi orang bisa mondar-mandir. Betul. Nah terus di sebelahnya ada rumah lagi ya waktu itu, sebelahnya di rumah, jadi deket kali jaraknya itu dari rumah ke rumah kan nempel gitu, tapi nggak terlalu nempel ya, karena di bawah ada jalanan ya, jadi kelihatan tuh kalau kita. Nah terus di situ ada jendela, di lantai 2 ada jendela. Nah si nininya waktu itu dia mau ini ya, angkatin jemuran. Ya katanya udah maghrib udah lewat lah, kira-kira udah jam 8-an gitu lah. Nah kan lantai 2 dia itu ambil cucian, karena kan di kayak ada balkon sedikit gitu ya, jadi ada buat taruh jemuran gitu. balcony cabin. Di cruise jemur bajunya dong, terbang bajunya dong. Ya jadi dicomotin baju-baju ya kan. Ya mungkin sambil nyanyi-nyanyi kali. Ya enggak juga sih. Lirikan matamu. Enggak. Dia udah beli album banget. Udah ada, dia pasti punya posternya juga itu. Dicomotin bajunya ya kan. Nah, udah waktu itu jam 8-an ya. Nah, terus dari arah dari mana Pin ya kalau itu? Berarti dari sebelah kiri nenek-nenek itu ya. Dari sini nih itu. Nah, tuh dia tuh. Dari jauh dia udah lihat ya, itu mungkin jaraknya 50 meter atau 30 meter gitu Bin, kan gang gitu kan. Sebelah ada rumah lagi. Dia tengkoraknya penampakannya bentuk tengkorak. Tengkorak semua ya. Bentukannya kayak yang di kelas biologi gitu kan, biasanya dipajang di pojok tuh. Jadi itu jalannya begitu, naik turun beneran. Nah, betul, dia naik turun kayak gimana ya? Melayang terbang. Tapi melangnya naik turun. Melayang kagak, tapi makin dekat tuh. Ya, makin dekat. Nyamperin si Nini. Loh, terus si Nini dari jauh belum ngeh dulu, lama-lama, lah kok kayak tengkorak gitu. Lah, pas udah dekat, nah itu makin jelas tuh tengkoraknya. Lu lihat aja tuh, bayangin aja dari jauh, tengkorak doang, rangka gitu ya. Aduh. Jalan nyamperin ke arah lu, terus si Nininya itu mungkin sempet kaget ya, sempet bengong dulu. Gak percaya lah. Iya, makanya aneh kan, dari maksudnya ramai begitu waktu itu kan jam 10, pokoknya habis Isya gitulah, dan belum terlalu ramai kali ya. Mungkin si petengkorak juga lihat sikon, kalau ramai mungkin nggak nongol. Nah ada di sini nih doang di atas di lantai 2, pas lihat tengkoraknya gitu naik turun nyamperin si Nini. Aduh. Nah terus si Nini udah tengkorak, langsung itu cuciannya kan dilempar sama dia, langsung dia turun mungkin ke bawah. Nah diceritain ke si Doni. Si Doni lah kok aneh sih ini. Ya makanya itu kejadiannya juga nggak biasanya gitu kan, biasa nggak pernah ada cerita sebelumnya di daerah situ lihat penampakan kayak gitu. Itu si Nini kan emang orang lama katanya, dan baru sebujuk-bujuk seumur hidup kali. Baru lihat penampakan yang itu, Vin. Mungkin tengkorak. Mungkin nggak sih itu bukan dari daerah situ? Bisa jadi. Lewat doang kali. Bisa jadi. Anjir. Kalau lu gimana tuh? Kayak jemuran sampai tengkorak. Kalian bayangin ya, kalau susah bayangin tuh bayangin yang dilihat biologi aja ya. Ya, persis kayak gitu. Aduh. Terbang aja. Naik turun cepet atau lama gitu nggak tahu ya. Mungkin dia di atas, kalau di bawah diuber anjing tentu lah. Oh. Bener.
teori pinter nih. Betul. Masuk akal. Di Oke. atas kan. Di atas. Bener. Iya. Anjir itu sebenarnya yang ngeri itu naik turunnya sih. Ini. Itu yang ngeri itu gerakannya. Kalau ada musiknya gitu Ngek, gitu ya. lirik dikejar apa maksudnya pokoknya nyamperin sini ini aja udah. Udah cuciannya dibuang semua, udah dia langsung turun. Oh yakin itu sih cuma lewat doang sih. Soalnya kan emang belum pernah ada laporan sebelumnya. Itu mungkin ya bukan daerah situ kali dia lewat doang. Betul. Silaturahmi atau gimana atau. Itu kalau kayak gitu lu nggak bisa mikir sih sebenarnya. Cuma jemuran jangan dilempar sih. Kotor lagi cuy. Mungkin di situ juga kali. Oh di masih sekitaran situ. Rapiin. Enggak maksudnya digosok. Mungkin digosok. Kan waktu lagi. Ya kali lempar ke Ramayana. Bisa dijualin. Iya, pokoknya gitulah. Gila banget. Ini aku dengar si Doni ini pas cerita Bang Sul ya. Lu dengar ada tengkorak-tengkorak gitu. Bang Sul bilang tuh, ini si miminya si Doni nih ada cerita lihat tengkorak. Hah? Oh, lu langsung tahu sih, kebayang kan tengkorak di biologi gitu kan. Betul. Semua enggak tahu detailnya tuh naik turun anjir serem banget. Gue juga yang malesnya gitu dia naik turun. Ini tapi abis itu tengkoraknya hilang apa? Dia bilang nggak? Ya hilang apa? Hilang. Oh nggak tahu. Karena dia kan turun. Oh iya. Udah keburu takut duluan. Terus dia suruh Doni ngecek. Enggak. Ini apalagi orang penakut. Oh gitu anjir sih. Gitulah. Pendek ya, tapi aneh. Ini aneh banget. Aneh. Gila lu turun naik ya. Ini sebenarnya ceritanya bagus, serem ya, karena aneh. Tapi kita nggak mau jadiin highlight karena menurut aku kurang. Masih ada lagi nih kita yang lebih, aduh gila deh pokoknya. Nah, ini highlight kita ini yang paling serem ini mau terakhir aja apa tengah? Terakhir ya? Besok aja gimana? Oh sekarang ya? Beda episode dong. Besok. Terakhir aja. Ya udah oke. Sekarang cerita kedua. Cerita kedua ini masih sama ya si Doni lagi. Ini udah denger dikit sih. Udah ya. Detailnya nggak tahu. Kayak jadi gini guys. Jadi ini temannya sendiri yang ngalamin ya. Nah, jadi daerah masih sama ya maksudnya? Ya, cuman ini daerahnya di daerah pinggir kali gitu. Pinggir kali tapi jalan ke arah sana itu masih banyak kebun gitu. Oh, oke. Nah, kesini baru ketemu kali dan ada jembatan. Oh, jembatan ya. Betul. Iya, dia kasih lihat di Google Map tuh ya. Yep, kita detail sih. Terus kelihatannya nggak serem loh. Enggak. Kalau itu enggak kita nggak kepikiran lah kalau misalnya bisa nongol begituan. Tempatnya biasa aja. Betul. Ramai loh, banyak pemukiman. Ya, tapi kejadiannya nggak jam 1 pagi. Nah, itu dia. Timingnya kejadiannya. Ya jadi si Doni ini punya teman. Jadi kalau perawakannya itu dia gede ya, katanya keker gitu, badannya gede. Mungkin kayak gym Adera gitu. Ya, mungkin kayak apa namanya guru nge-gym kali ya, mungkin instruktur nge-gym. Instruktur mungkin ya, karena dibilang badannya keker gitu, orangnya rapi. Kayak John Cena gitu ya. Nah, itu yang main ini ya, apa namanya? Smackdown itu ya. Iya. Cinta Fitri. Ya tapi itu berotot begitu. Jadi apa ya? Cinta Fitri John Cena yang main. Jadi ganjilan pintu. Pintu neraka tuh. Ya pokoknya keker, orang yang bersih gede kan. Nah, temennya itu bawa motor ya, motornya Matic. Dia itu dibilang si Matic sih. Gue nggak tahu nih, mungkin Beat atau apa. Pokoknya Matic aja. Itulah ya. Nah, dia jalan dari arah sana dulu ya, dari arah tetap lewat pinggir kali. Nah, dia ada satu sebelum dia lewat ke tempat kebuka, dia ada lewati satu kebun, Vin. Itu emang agak gelap sih. Gue kan cepet cek di Google Map. Nah, dia lagi jalan itu biasa aja ya, lewatin kawasan yang agak rindang, tapi kalinya belum begitu kelihatan. Nah, dia udah lewatin daerah situ, lalu lewatin ke arah mau ke jembatan. Nah, pas udah lewat, ini ngehnya pas udah di jembatan nih, Vin. Jadi pokoknya pertama sebelumnya dia baik-baik aja ya? Baik-baik aja, biasa aja. Pokoknya jam 1 pagi aja dia naik motor sendiri. Gelap itu ya, ada lampu penerangan 1 ya. Dia jalan dari arah kebun dulu yang banyak kebun-kebun. Nah, ini pas udah di jembatan dia mulai berasa motornya berat. Lo kalau misalnya naik motor sendiri, tau ngebonceng orang berat. Berasa lah. Berasa kayak ada orang kan. Mungkin kalau misalnya boncengnya dari awal kan nggak berasa. Kalau tiba-tiba ada, nah itu berasa banget. Tuh. Terus tiba-tiba dia, kok motor gue berat ya? Kenapa ya? Di jalan tuh. Nah, dia iseng nih, apaan sih nih? Dia kan nggak, dia merinding tuh. Mungkin ngeh kan? Karena jam segitu emang nggak ada orang. Tahu tuh motor berat, dia lihat ke arah spion. Aduh, makanya gini deh tips ya. Spion ilangin aja, jangan lah. Jangan. Melanggar hukum nih. Yoi.
Oke, terus? Lihat di spion. Wah, gue udah tahu nih kelanjutannya. Gue udah tahu nih. Kalian belum pernah dengernya pasti udah tahu lah kelanjutannya. Ini pokoknya setan paling terkenal di Indonesia lah. Miss Kun Kun. Itu dia. Dia lihat di spion itu duduknya tapi nggak nyemplak ya, dia miring. Mukanya nyamping. Jadi Kayak orang lagi naik tapi pakai rok dia lah ya. iya dia lihat arah samping ya. Dia udah tahu tuh baju putih rambut panjang, dia begini nunduk. Boncengin arahnya nyamping ya, kayak ibu-ibu duduk ibu-ibu ya. Kayak pakai rok lah ya. Ya, dia nggak nyemplak ya duduknya ya. Oke. Lo kan nyemplak. Tahu nyemplak Ya, nggak? begitu serot gitu. Nah, dia arah samping. Nah itu terus si temennya bilang apa Bil pas begitu? Apa? Bu sesuai order ya? Iya. Gojek. Ya, dia jalan terus ya. Itu dia udah baca segala doa. Tadi mau merem ntar nyebur lagi. Takut soalnya takut. Jangan nyerem. Dia udah baca segala doa. Itu penampakannya 3 menit. Dia masih bonceng itu sambil boncengin si Miss Kun Kun. 3 menit. Ya. Lu kok main warnet 3 menit billing sisa itu berarti cepet banget sih. Tapi kalau lagi lihat gitu 3 menit itu lama sih. Kayak 3 tahun ya. Kayak 3 tahun. Anjir. 3 menit Pin. Nah terus jalan ketemu perkampungan. Udah rame tuh. Pemukiman udah lumayan ya. Ya sebelah kiri udah banyak orang. Nah biasa paling kalau di pemukiman gitu yang rame paling jam segitu apa sih? Angkringan paling. Iya. Enggak, ini orang sebenarnya udah nggak ada. Cuman ada rumah aja, ada lampu, terang. Kira ada orang. Nggak ada. Pokoknya udah ketemu perkampungan. Si Miss Kun Kun itu hilang. Hilang langsung. Iya betul. Udah selesai dari itu, udah dia langsung pulang ke rumah. Nah baru cerita ke si Doni. Cuy. Tapi mobil lebih serem sih. Ya mobil lebih ketutup lagi cuy. Lu nengok berdua doang. Langsung ngedate. Aduh. Tapi ngeri juga sih kalau motor. Gue juga ngeri juga sih. Motor ngeri lah anjir maksudnya ya. Tapi kalau gue yang digituin, gue pasti baca doa pasti, terus gue bilang gini, gantian dong gue capek nih. Anjir. Suruh bawa. Gue udah dari Bogor bawa motor lewat tol lagi. Tangan gue sampai keker nih. Aduh, tapi nggak mau lah, gue ogah. Tapi gue pernah dengar cerita yang serupa nih maksud. Yang mana tuh? Ini ceritanya ini lupa baca apa dengar di mana. Jadi dia itu lagi ke kampung sebelah karena kayak saudaranya lagi sakit apa gimana gitu ya. Mas-mas nih kampung sebelah. Habis itu malam-malam tuh. Belum terlalu malam sih, jam 9 atau jam 10 gitu. Tapi kan kampungnya dia tuh udah sepi banget dan dia harus lewatin jalan kecil ya. Oke. Kiri kanan tuh hutan-hutan. Habis itu dia itu ini apa sih namanya? Lagi jalan gitu naik motor. Di tengah jalan tuh ada cewek. Waduh. Tapi dengan ceweknya itu ya kayak cewek biasa, cantik katanya cantik, betul. Kayak mbak-mbak biasa gitu kan, Cantik. Terus katanya sendirian. Nah dia nggak tega, dia udah jalan, dia lewatin tuh, dia nggak tega, dia balik lagi. Terus mbaknya masih ada, dia bilang Mbak nunggu siapa gitu kan, saya anterin aja gitu kan. Terus emang Mas rumahnya di mana? Bisa ngomong gitu sih. Anjir. Itu di situ kok, satu arah sih kata gitu kan. Ini nih terus si masnya ini kasih jaket si masnya. Oh, cirinya kayak itu dah. Pahlawan kesiangan, takut kesiangan. kedinginan. Iya, kasih jaket ini kamu pakai aja. Terus. Aku mah I'm fine kok. Gitu. Terus. Cet, jangan duduk kan. Gitu. Nyemplak. Enggak tahu. Apa pala duluan? Sikap lilin. Akrobat. Terus. Nah, habis itu jalan. Udah nih nyampe rumah nih. Nyampe rumah kayak biasa nih. Nyampe rumah kayak biasa segala macam. Udah habis itu dianterin nih, udah makasih ya. Nah udah gitu, habis itu cowoknya udah nyampe ke rumah saudaranya, udah biasa-biasa aja gitu kan. Udah biasa aja. Akhirnya besok paginya cowoknya tuh kepikiran mulu sama cewek kan. Aduh, main lagi kali ke rumahnya gitu kan. Nah kebetulan itu jaket belum dibalikin. Wah, nah, kan? Buat alasan. Itu jaket belum dibalikin. Oke. Iya jaketku mana gitu kan. Gue pakai oblong doang gitu kan. Terus ngampang itu kan. Ini jaketnya buat kamu. Nggak pakai baju apa lagi sih abang. Kulit doang. Terus. Nah, udah dong dipikir ambil nih jaket sekalian modus ya kan. Sekalian modus nih Mbak cantik. Trik anak 80-an gitu. Betul, dia sampai sekarang masih dipakai loh. Anjir. Pura-pura tinggal masukin sesuatu di kantongnya. Anjir. HP ku sama kamu gak sih? Ya itu kan lu lagi pakai. Mana bisa anjir. Lu lagi pakai. Nah, habis itu terus udah tuh dia balik ke rumahnya. Ada tuh rumah ceweknya ada tuh. Oke. Set ketok. Yang keluar cowok. Bapak. Oke. Terus Pak, rumahnya ini ya. Habisnya saya mau ambil jaket gitu kan. Saya anterin kemana. Akhirnya bapaknya bilang, terus bapaknya bilang gini, diajak masuk kan segala macam.
Cuma anak saya udah meninggal. Mampus lo. Aduh. Bapaknya itu ngajak ke kuburannya. Jaketnya ada di kuburan. Anjing gua merinding. Jaket tuh cowok ada di kuburannya cuy. Bangke. Gue lupa dengar dari mana nih ceritanya. Gila ya, itu mirip tuh ceritanya tuh. Ngebonceng juga, cuma yang ini ngeboncengnya nggak langsung serem. Bisa ya? Iya. Udah modus nih, udah kasih jaket. Aku mah I'm fine kasih jaket. Berarti anterin pulang. Semua dijiplak semua ya, dari rumah anterin dia pulang, ternyata kuburan kan. Jadi sama ini misalnya rumahnya yang asli belok kanan belok kiri kali ya, arah kuburan. Kalau maksudnya dari penglihatannya dia. Enggak, tapi itu rumah yang dianterin semalam itu sama rumah yang dikunjungin besok itu sama. Oh itu anjir. Sama. Anjir. Benar itu rumahnya ada beneran. Pas nyamperin tapi bapaknya yang keluar, anaknya nggak ada, anaknya udah meninggal. Aduh, mati lu. Gitu cowok lagi. Mau ini mata keranjang kali ini. Pernah dengar juga yang abang Gojek, cuy. Ini gue baca di Instagram. Abang Gojeknya itu dia nganterin cewek malam-malam. Oke. Nganterin masuk ke komplek mewah tuh. Oke. Masuk komplek. Udah kayak biasa, turunin segala macem. Udah gitu. Apa ya? Nggak tahu ada ketinggalan atau apa, nggak ngerti deh. Pokoknya tuh itu abang balik lagi ke rumah ceweknya. Nah, udah. Tapi ini patternnya sama ya. Polanya sama. Mamanya cewek ini keluar. Dibilang ini cewek udah nggak ada, udah meninggal. Tapi itu bisa ngechat cuy di abang Gojeknya. Pas dilihat itu handphone ceweknya itu di handphone bekas si almarhumah itu di dalam laci cuy. Anjir. Tapi ngorder Gojek cuy. Gila canggih sih sekarang. Canggih gitu anjir. Wow, gue jadi inget kan. Enggak, gue ada cerita yang dulu ya episode season 1, episode 3 yang kerasukan kuntilanak. Lu inget gak ya ada telepon umum? Ingat. Itu sama sih. Kenapa? Kalau kita masukin koin, itu yang angkat suaranya beda sama yang kita mau telepon. Sumpah. Dia masuk dari aliran suara. Tapi ini lebih canggih lagi loh, bisa order Gojek. Bisa order Gojek. Hebat ya? Yang di Kampung Bakso di Mampang kurang canggih. Oh iya. Kurang advance itu. Kurang. Ini university kali. University. Tapi kok kita jadi cinta Laura gini sih? Gak apa-apa. Gak apa-apa lah ya. Oke. Itu maksudnya itu. Tapi gue mending yang nggak serem dulu sih. Udah langsung serem gitu. Ya ntar seremnya ntar aja gue. Cuy gitu pas tahu kan anjir gitu kan. Jadi gitu aja lah. Tapi keren juga sih itu. Keren, bisa order keren. Oke, langsung kita rehat dulu atau langsung lanjut cerita? Langsung aja ya. Maksud mulutnya belum berbuih kan? Epilepsi dong. Enggak tahu. Rebus edamame berbuih anjir. Siap Masul? Siap. Oke, langsung aja. Ini cerita highlight Masul. Yap. Ini udah berapa menit nih? 20 menit. Oke. Cerita highlight nih. Hajar Masul. Sikat. Jadi ini masih sekitaran kantor ya. Ini temen gue sebutin namanya boleh katanya. Sebutin aja namanya nggak apa-apa. Daerahnya juga nggak apa-apa katanya. Oke. Ini boleh orangnya public ya? Boleh. Dia pokoknya apa aja boleh lah. Oke. Namanya Evi. Betul. Evi ini umurnya sekitar 30 awal ya, masih muda. Masih 30. Masih 30 ya. Nah, ini kejadiannya ada beda 2 tempat ya. Ini masih di daerah Jawa Barat. Oke. Yang pertama langsung aja maksudnya. Yang pertama itu kejadiannya di daerah Cilacap. Cilacap apa Cianjur ya? Enggak, Cilacap. Cilacap ya? Cilacap. Okay. Jadi waktu itu dia masih ini ya, hamil 1 bulan. Tunggu deh, Cilacap itu di Kohama Bogor. Jauh. Oh, jauh ya? Cilacap itu ke daerah pesisir yang mau ke arah Nusa Kambangan. Oh alah. Nah itu emang banyak mistis juga terkenal di daerah Cilacap. Oke. Ke situ. Terus dia hamil sebulan. Nah hamil 1 bulan dia pulang ke rumah suaminya ya. Di Cilacap. Ya di Cilacap. Dia main-main ke rumah ibunya. Nah jadi dia bermalam di rumah ini ya mertua. Jadi dia tidur di situ. Nah jadi kondisi kamarnya cuman ada 1 kamar. Nah jadi waktu itu dia nginep tidur di rumah adiknya suaminya kalau nggak salah ya. Ya dia tidur sama mbahnya. Jadi kamarnya ini ya gede, king size gitu cuy. King size. Ya. Jadi kalau orang demo deluxe lah ya. Deluxe. Deluxe. Gede. Orang demo di situ cukup. Demo apaan sedikit? Demo masak. Oh, demo masak. Jadi tidur di situ sama mbah. Mbahnya di pojok sini, si Evi-nya itu di tengah. Sebelah kanan itu jendela. Oh shit. Oke. Nah,
Setelah dia tidur, ini kisarannya itu jam 10-an kayaknya, masih sore. 10 malam. Oke. Ya, jadi tidur berdomba. Nah, dia tiba-tiba merasa ngap gitu perutnya. Kalau orang hamil tuh Oh, suka begitu ya. iya, ngap-ngap gitu deh. Perut. Nggak pengen iPhone gitu ya. Buset dah. Bawaan orok kali ya. Bawaan orok. Mas mau iPhone dong. Ini si kecil yang minta. Mau modus, Di sana aja. bawa bocah. Mau bocah, mau handphone. Terus. Nah, jadi kayak ngap gitu si Evi. Nah, begitu dia bangun tuh dari tidurnya itu. Nah, dia lihat sosok anak kecil. Oh, shit. Dia agak remang-remang gitu. Dia bilang sih katanya kalau di situ bilang kayak tuyul ya. Lari-lari gitu. Cuk gitu lari-lari. Tuyul and Bayul. Iya bener ada filmnya. Oh iya. Tapi ini tuyul yang beneran. Oh iya beneran. Kayak bilang kayak anak kecil tapi sosoknya itu bilang tuyul. Dia mandir gitu lari. Ya udah dia baca, hilang tuh tuyul. Ya. Nah setelah tuyul itu hilang, jadi posisi neneknya sebelah kiri, Evi di tengah, sebelah kanan kosong dong. Ada jendela kan. Shit. Paham nih gue. Terus. Sebelah kanannya ada yang tidur di sebelahnya. Cuy. Tuh tidur nih. Sebelahnya dia deket nggak cuy? Deket Oh sih. deket lah. Kalau gini dong sikutnya kena nih. Sumpah lu. Betul. Dekat. Sus. Dilihat sosoknya putih. Udah tahu dah tuh. Rambut panjang. Waduh. Tapi tidur ya? Itu tidur, posisi tidur. Epi waktu itu posisinya gini ya. Tidurnya lagi celentang. Pas lagi mau buang ke kanan udah ngasih lampu sen nih. Set. Nah, si anjing. Lampu sen. Iya kan maksudnya menengok kanan. Oh iya. Tik tak tik. Nah, nah. Kanan. Oke terus. Miss Kun lagi nih. Oke. Tidur di sebelah. Udah gitu dia baca doa lagi. Udah gitu dia buang muka gitu ya. Maksudnya coba tutupin tangannya ya. Nah terus si Miss Kunnya itu duduk. Oh shit. Duduk. Nah si Epi makin deg-degan. Nah si mbahnya tuh. Nah itu dia pokoknya gimana sih orang lagi hamil ditongol yang begitu. Itu KF itu posisinya tuh tengkurap atau telentang? Centang. Oh bukan miring ya? Oh enggak. Miring gak penting. Dia centang nih. Mau bangunin mbahnya katanya nggak bisa bergerak tangannya. Oh, okay. Oh udah lemes lah. Dia baca doa. Si Kunti itu dia duduk. Oke. Duduk. Terus duduk. Dia lihat begini ya tangannya. Dia pokoknya tutup tangan matanya pakai tangannya dia. Oke. Tapi dia berani ngeliat. Berani mau nggak mau. Terus dia baca doa apa aja dibaca. Terus ditutup tangannya gini. Pas udah dia diri Kuntinya. Terus ke arah jendela itu tembus ya. Tapi terus hilang. Serem cuy. Aduh, gue tidur di sebelahnya. Dia ceritanya kita merinding. Aduh, makanya. Gue bilang lu gak cuci kaki kalau tidur Pi. Cuci kok gua. Ngapa ada begituan Gue katanya. cuci kaki gue cuma gak mandi. Mendingan mandi. Aduh, terus udah dari situ nih dari Cilacap nih ini hamil posisi 1 bulan. Nah ini sekarang beda tempat nih. Sekarang ada di Tasik. Garut. Okay. Nah ini posisi anaknya udah lahiran dan umurnya. Aduh Garut tuh sama kayak AA yang di episode 1 ya. Ya itu sama. Aduh. Ya umurnya 2 bulan 3 bulan pokoknya masih anaknya itu udah bisa merangkak. Okay. Nah jadi si Evi main ke situ lagi nginep ke rumah Evinya kalau salah ya. Mereka rumah mertua. Nah dia nginep ke situ dengan bawa anak yang umur masih 3 bulan yang merangkak. Itu rawan loh. Ya. Nah jadi kejadiannya gini Vin. Rawan banget tuh 3 bulan rawan copet. Buset dah, bukan dong. Nah jadi si teman suaminya itu kebetulan dia ini ya punya six sense ya. Bilang ke 6 atau terkenalnya apa Vin? Ini. IndiHome. Oh IndiHome. Dia bisa ngeliat ya kan. Nah si anak itu digendong. Nah tapi si Evi itu ngerasain di sebelah kirinya itu panas. Sebelah kirinya doang ya, sebelah kirinya si Evi. Terus temennya suaminya bilang, teh ini teh susu enggak? Teh zaman sekarang mah ini teh boba. Itu dia. Benar juga. Iya kan? Teh itu di situ sebelah ada cewek ya teh ya katanya. Lu jangan macam-macam lu. Gue kesel sih kalau misalkan anak kecil bilang kayak gitu. Beneran? Lu diem.
Lu diem udah keluar yang main. Dia lagi gendong ya, si anaknya lagi digendong sama Evi. Terus pokoknya si Evi sebelah kiri ngerasain panas. Terus kan ini IndiHome kan, terus ke temennya suaminya bilang, teh itu di sebelah teteh ada cewek ya katanya. Terus si Ngapain ngomong sih bocah? Lu ngomong, lu lanjut gue jatuhin nih. lempar nih anak nih, lempar nih anak nih. Terus Kata Evi penasaran juga, emang lagi ngapain dia? Itu lagi main sama anak teteh katanya. Terus si Evi jawabnya gimana? Udah biarin aja, yang penting anakku gak nangis. buset. Yang penting anakku anteng katanya. Oh, bantuin. Bodo amat lah katanya, lo mau godain gimana kayak. Babysitting. Anjir. Kata dia, oh ya udah kok nggak teh katanya. Nah udah dong, selesai. Pulang nih ke rumah nih. Jadi rumah si Evi itu dua lantai juga ya. Jadi bawahnya itu material tapi. Dan di atasnya banyak ruang-ruangan, ada dapur, ya kan? Terus ada beberapa kamar gitu. Nah kebetulan dia tidur di kamar yang paling angker, di paling belakang itu kamar saudaranya lah pokoknya. Tidur situ. Ya, terus Dia tidur ada ranjang, ranjang satu, ranjang gede. Nah terus dia tidur di bawah, jadi gelar kasur karena banyak yang nginep kata. Pokoknya itu spot yang paling enggak banget dah di rumah ya. Betul. Siap, terus. Nah terus sebelum malam itu anaknya itu yang kecil, dia kalau dilepas nih kan udah merangkak tuh, dia selalu nyamperin arah kamar mandi. Diambil lagi nih anaknya, balik lagi kamar mandi, ditarik lagi kamar mandi lagi. Ini udah ada tanda sebenarnya sih. Iya. Terus. Nah, kenapa ini kok anakku mau balik lagi ke situ, maknya belum ngeh tuh kan. Ya udah, pas malamnya ini udah tidur semua nih. Kalau itu kejadiannya jam 12:30. Itu udah pagi lah itu lah. Nah, pokoknya di situ tidur ada 4 orang di ranjang, 2 orang cewek semua ya, 4 orang di ranjang, di bawahnya Evi sama anaknya itu dikekepin, dipeluk ya. Dipeluk. Pokoknya 12:30 dia bangun. Kenapa dia bangun? Di kamar mandi itu ada yang gedor-gedor. Dari dalam ini ya? Dari dalam. Karena jadi posisi kasur, nah itu toiletnya ada di sebelah kanannya, itu ngablak semua, maksudnya di umum ya? ruang utama. Enggak tuh umum. Toilet umum. Toilet ini masal. Sama aja. Toilet pribadi. Iya. Nah dia bangun Pin 1:30. Dari sekian banyak orang dia yang bangun sendiri, digedor-gedor pintunya. Si Evi itu ya. Duk. Pak Joko anaknya sakit. Pak Joko kebakaran, Pak Joko. Pokoknya digedor-gedor Pin 2 kali. Duk. Si Evi makin takut. Akhirnya dikekepin lagi anaknya lebih kencang lagi. Sampai anaknya gak bisa napas lagi. Pokoknya dikekep lah. Udah dikekep. Dari toilet itu ada sebelahnya ada jendelanya ngablak kebuka dikit gitu kan. Dari situ dia denger tuh. Aduh. Miss kunnya itu katanya lebih dari 1, dia 2. Oh shit. Terus dia ngomong Pin. Mau iPhone? Waduh, mau iPhone. Mau gue contohin dikit gak suaranya? Silakan, kalau Bang Sul bisa, silakan. Gue bisa, gue kan multi talent. Jangan ngebas ya. Minum jamu, nge-rap. Jadi ini lirikan. ngomong gini Pin. Ini kata dia pokoknya dia ketawa dulu. Gitu. Gitu, Pak. Lumayan. Terus kata gini. Salah satu kunci ngomong gini ke temannya. Ih, di situ rame ya. Kalau kita ke situ ntar jadi berdelapan ya. Jadi ada berapa tuh kutunya? 2 kan. Pintar. Udah gitu si belajar matematik ya. Terus si Evi itu dengar jelas banget suaranya, melengking banget suaranya. Tapi pas Evi doang yang dengar, Kak Evi doang. Kak Evi doang, karena mungkin ikutin anaknya. Nah ternyata balik lagi dikit. Ternyata yang kenapa anak kecil itu anaknya lari ke toilet mulu, nah itu tempatnya dia di situ, si Kunti itu ngumpul diajak main. Dan katanya kalau misalnya dia main dan anak itu nggak nangis, mungkin penampakannya nggak Kunti kali ya. Nggak serem, makanya baik-baik aja. Nah yang telah mendengar suara Kunti ngobrol dan suaranya melengking itu katanya Epi, hati gue katanya tersayat gitu, sakit hati karena apa namanya
takut ya. Keselamatan anaknya. Iya betul, karena takutnya diculik kata si dibawa si Kunti itu. Nah udah kejadian itu mungkin besoknya kali dia cerita dan balik mungkin besoknya dari mana tadi Garut ya? Garut. Ya kayak gitu Pin. Shit banget sih. Duh lagi-lagi. Aduh enggak deh. Miss Kun udah berapa tadi ya? Udah banyak kita dari kemarin juga, dari episode dari season 1 udah banyak kita. Tapi ini paling serem loh menurut gue. Yoi. Karena ini kedengeran banget, gila. Dia sih sosoknya emang gak lihat, cuman ngobrolnya itu loh. Iya cuy. Itu di situ banyak orang. Tapi cerita kita tuh unik-unik ya. Unik. Yang jarang ada ya. Kayak Betul. segala macam jarang ada loh. Iya sih. Yang botol air jarang ada kan? Botol air juga serem. Gue juga baru dengar itu. Ah itu kan cerita kita unik-unik ini ngobrol. keren. Kuntilanaknya ngobrol anjir. Serem sih gila ceritanya itu. Tapi emang sih kalau misalkan apalagi kalau kita lagi peluk anak kita gitu terus kita denger ya apalagi rawan yang itu pasti kita langsung harus proteksi segimana pun. Betul. Jadi kalau misalnya nih Vini, kalau di kalau muslim nih ya, kalau misalnya ada anak baru, anak baru lahir itu emang sih baunya wangi. Betul. Dan kalau bisa tanam ari-arinya jangan jauh-jauh, maksudnya di depan rumah gitu. Kadang-kadang gituan suka usil, udak-udak gituan. Ya, jadi nggak tahu ya, gue mungkin ini kepercayaan Nusantara juga nih. Kadang-kadang ya di sekitar kasur biasa anak gue dulu atau anak pertama gue gitu Vin. Jadi anak gue lahir, bini gue naruh sapu lidi. Terus sama satu Yasin gue bilang, gue kan nanya kan, lu mau ngapain bawa sapu? Taruh bawah aja kali sapu lidinya gitu. Gue nggak tahu kan, enggak nih buat jaga bala aja. Oh ya udah. Terus sebelahnya ada Yasin gitu kan. Tapi nggak dibaca, taruh doang, sama aja. Ya gue sempet nggak gitu, kayak gitu-gitu kan. Gue bilang, oh ya udahlah, kita ikutin aja. Gue bilang. Tapi ada satu adiknya bilang, apain sih kayak gitu-gitu? Itu kan agak nggak boleh gitu kan. Gitu mah jangan diturutin. Ya, kayak tahayul gitu ya. Iya, nggak percaya dia. Gue bilang, ya udahlah terserah lah, yang penting selama itu sih nggak ada apa-apa ya. Sekarang sapunya tetap ada, tapi itu buat gebuk gua kalau kentut. Tetap ya. Bukan kalau apa sih di situ pakai itu nggak ada anak baru lahir buat gebuk lu ini kentut. Soalnya gua kalau malam kentut gua nggak gua speaker biar sengaja denger dia. Wah, nggak pakai mode don't disturb ya? Nggak pakai. Anjir. Langsung jatuh tuh Umi dari kasur. Anjir. Begitulah tentang adat istiadat itu beragam ya. Unik. Itulah kerennya Indonesia ya. Yoi. Kita dari manapun tapi walaupun metodenya beda-beda tapi tetap tujuannya sama. Betul. Keren gitu sih. Betul. Itu dia Bang Sul. Itu ya udah habis ceritanya. Udah. Oke, aduh cerita kita hari ini pendek ya Bang Sul ya. Pendek tapi nggak serem banget. Betul. Pendek tapi serem banget. Ada tambahan juga dari lu tadi tuh ya. Iya. Jaket itu lucu. Jadi ya intermezzo sih itu sih. Tapi serem itu loh. Selipannya juga serem. Karena yang penting tuh cerita pendek-pendek lah, tapi nggak usah panjang-panjang, yang penting serem. Poinnya. Kalau panjang nggak serem, itu kayak Kiki and Nirmala. Tahu nggak? Apa itu? Majalah Bobo zaman dulu. Anjir. Itu dia ya teman-teman ceritanya dari Bang Sultoni semua nih yang bawain. Itu yang terakhir parah sih. Itu menurut kalian gimana tuh? Misalkan mungkin kalian bisa ikut komen-komen ya di kita biasa pada posting di Instagram tuh episode yang ini. Nah, kalian komen tuh bagian mana sih yang menurut kalian paling serem gitu. Langsung nge-tag Bang Sul ya, ngajak Bang Sul ngobrol di Bang Sul 69 Instagramnya. Nah itu kalian bisa langsung partisipasi aja tuh kalau misalnya kita lagi posting yang episode yang kita lagi terbitin ya di Instagram. Kalian bisa komen tuh kira-kira bagian mana sih yang menurut kalian paling serem gitu. Setelah kalian dengar kalian langsung komen menurut kalian bagian mana tuh yang paling serem, cerita keberapa. Terus mau nanya-nanya soal apapun boleh, langsung berinteraksi aja sekalian biar rame ya. Betul. Oke, itu aja maksudnya. Untuk episode kali ini episode ke-6 kita belum kasih judul untuk saat ini. Yang penting ceritanya parah banget sih. Unik, parah, seremnya parah. Dan apalagi nih maksud seperti biasa kita. Oh ya bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita bisa langsung ke sersanhorror@gmail.com. sersanhorror@gmail.com ya. Di episode ke-7 selanjutnya ini akan kita bacakan satu cerita dari pendengar. Oh, dari pendengar nih, Bin. Betul. Cerita panjang. Cerita panjang, bagus banget. Cerita pendengar kita bagus loh, gila. Yoi. Tapi yang
Standing applause siapa sih? Arga ya? Bukan. Standing applause Ega, itu Ega, si Bang Ega. Bang Ega. Waduh. Itu serem banget sih ceritanya. Mantap itu. Itu dia. Seperti biasa, Instagram kita ada di Instagram dan di Twitter. Kita ada di Sersan Horror FM. Username kita Sersan Horror FM. Kalian kirim cerita nggak mau lihat email, lewat situ juga boleh, DM langsung ya, mention kita boleh. Soalnya Twitter kita sepi, Instagram kita sih lumayan rame, Twitter tuh agak sepi sih. Itu dia. Jadi kita spoiler nggak nih? Episode 7? Jangan spoiler ya. Jangan. Oke. Tunggu. Biasa kita kalau terakhir itu minta maaf. Oh, kita minta maaf dulu nih kalau misalnya biasa. kita ada salah-salah ya maksudnya. Kalau Kita bercanda atau apa yang nggak jelas gitu ya, mohon maaf aja ya. salah informasi, misalkan Cilacap tuh sebenarnya bukan di Jawa Barat, sebenarnya di mana ya kalian. Pokoknya gitu-gitulah, kalian koreksi kita aja, kritik dan saran. Perbatasan tengah kayaknya dah, gue baru inget lagi. Cilacap ya? Iya, kayak gitu lah. Mau ke Jawa Tengah mungkin ya? Ya. Kita juga orang tahu. Nah itu tuh. Pokoknya itulah. Ya, kalian boleh kritik dan saran, kita sangat terima banget itu. Ya. Soalnya kita jarang ada yang kritik saran nih belakangan. Iya sih. Belum kali ntar. Kalau mungkin ntar dikumpulin dulu nih. Langsung Langsung bang lu jelekin di sini panjang aja. Semuanya revisi. sersan bubar dong. Nah itu dia. Oke. Oh iya kita mau ini nih minta pendapat kalian soal ini apa background kita yang baru dan musik sebelum mulai musik kita lagi Kemarin kayak suara apa tuh kentut itu. Nget itu episode 1. Serem lu itu lo. Iya sih. Nah itu. Ini kalau menurut gue ya. Apa namanya mencekam banget itu. Mencekam. Takut gue. Bikin deg-degan ya. Deg-degan. Kita sih aku sih emang rencananya itu emang dari awal tuh kalau kita lagi cerita selalu ada background hutan-hutan maksudnya biar relax nah. Ada suara jangkrik juga tadi. Jangkrik, ada suara burung hantu. Nah itu kita tuh sengaja emang biar relax ya, biar kita nggak bosan kalau dengar suara kita dong. Kayak tema kita dong. Tapi santai. Itu enak banget kalau misalnya kalian lagi, apalagi kalau kalian beneran lagi camping, lagi di gunung dengerin kita itu enak deh. Kalian bisa suasananya dapat banget deh. Yoi. Tinggal merem dengerin ada suara di hutan-hutan, berasa kita lagi sama kalian lagi cerita-cerita di tenda aja ya. Kita ikut di tenda ya. Itu dia. Yoi. Oke, terima kasih banget teman-teman yang sudah sudah stay tune di episode ke-6 ini. Kalian para pendengar setia kita keren banget. Terima kasih Untuk para pendengar baru juga selamat datang ya. Selamat datang. Ya, dan semoga kalian suka dan bisa jadi pendengar yang setia juga. Oke, kita akan selalu berusaha untuk improve setiap hari juga. Setiap episode kita improve terus semakin baik dan semakin baik. Oke, terima kasih. Itu aja. Selamat malam. Wassalamualaikum.